Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Bu Ajeng. Hari ini di channel ini saya berusaha untuk membantu teman-teman semua untuk memahami beberapa hal, khususnya di bidang bimbingan dan konseling dan juga di metodologi ya. Kita sama-sama belajar, jadi kalau ada sesuatu yang salah atau yang harus diskusikan bisa komen di kolom komentar. Hari ini saya ingin membahas tentang studi pendahuluan. Seberapa penting sih studi pendahuluan dan kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan untuk studi pendahuluan? Yuk kita bahas, kita diskusi sama-sama. Sebenarnya apa sih studi pendahuluan itu ya. Jadi studi pendahuluan atau kita sebut sebagai preliminary research itu adalah tahap awal ya. Itu tahap awal dalam sebuah penelitian dan pengembangan model penelitian. Nah, dalam studi pendahuluan ini, seorang peneliti itu akan mendalami masalah dan menyusunnya secara sistematis. Ya, pendalaman masalah itu kan disusun secara sistematis. Nah, dari studi pendahuluan ini, masalah yang akan diteliti oleh peneliti ini yang biasanya awal-awalnya masih abu-abu ya, masih kira-kira apa sih, bener nggak sih itu ada di mungkin di area saya yang ingin saya teliti gitu kan. Nah, dari abu-abu ini diharapkan menjadi jelas ya. Nah, selain itu, peneliti itu juga biasanya akan mencari informasi mengenai penelitian sebelumnya, gitu ya, yang relevan dengan topik penelitian. Nah, ini secara berkesinambungan dan berhubungan itu saling erat kaitannya ya. Oke, itu ya. Jadi intinya studi pendahuluan itu adalah studi awal dalam sebuah tahap penelitian dan pengembangan model gitu ya. Namun perlu diingat, biasanya dalam studi pendahuluan peneliti sudah memiliki angan-angan atau suatu rumusan masalah tertentu yang memang ingin dia bahas dalam penelitian. Jadi tugasnya dalam studi pendahuluan itu adalah memperdalam dan membuat menjadi jelas gitu ya. Setelah kita tahu ya studi pendahuluan itu apa pengertiannya, kita juga harus pahami dulu tujuan dari melakukan studi pendahuluan. Ya, yang pertama adalah pastinya memperjelas masalah seperti tadi. Yang kedua apa? Yang kedua itu kita juga memastikan penelitian bisa lanjut atau tidak. Ingat ya, bahasan penelitian di sini itu masih tentang penelitian kita di awal. Kita masih berangan-angan umpamanya kita ingin meneliti tentang prokrastinasi. Prokrastinasinya siapa? Prokrastinasinya mahasiswa umpamanya, atau prokrastinasi di dampak dari kemarin kita sempat belajar di rumah 2 tahun gitu ya. Kita ingin meneliti itu. Apakah itu masih relevan ketika diteliti sekarang pada saat itu meneliti atau tidak? Jadi kita pastikan apakah benar-benar kita bisa lanjut dengan penelitian tersebut atau tidak. Tidaknya seperti apa? Biasanya peneliti akan mendapatkan petunjuk ketika melaksanakan studi pendahuluan. Lewat mana? Nanti kita bahas ya. Dan yang ketiga itu mendapatkan data awal dari lapangan. Nah, biasanya tanpa adanya studi pendahuluan itu seorang peneliti itu bisa gagap ya dan terkesan tidak menguasai masalah penelitiannya. Ini biasanya kalian rasakan nggak sih ketika kita menghadap dosen umpamanya ya pada saat skripsi, saya ingin meneliti ini Pak, saya ingin meneliti ini Bu, tapi kita nggak punya data awal lapangan gitu ya. Di sini apakah relevan untuk dilakukan gitu ya atau tidak? Bahasa kita kan apakah sampelnya representatif gitu ya atau tidak gitu kan. Jadi di data awal ini penting sekali kita melaksanakan studi lapangan untuk mendapatkan data awal. Yang keempat, tujuannya adalah mengetahui penelitian sebelumnya ya. Salah satunya ada studi literasi ya gitu. Jadi kita melihat dulu nih apakah ada penelitian sebelumnya atau tidak. Nah, yang kelima itu mengetahui narasumber yang harus dituju ya. Tuh, jadi kita memastikan narasumbernya apakah benar atau tidak. Dan biasanya kita dalam studi pendahuluan itu juga mendapat saran tentang sampel yang nanti kita akan gunakan untuk penelitian ya. Nah, tadi kita sudah membahas ya, ternyata harus ada beberapa hal yang dilakukan dalam studi pendahuluan. Nah, gimana sih cara membuat studi pendahuluan gitu ya? Itu kita mengingat saja 3 hal ini. Ada 3 P yang harus kita ingat ya. Yang pertama adalah paper atau kertas ya bahasa Indonesianya.
Paper ini adalah objek pertama yang biasanya meliputi dokumen, buku-buku, jurnal, koran. Koran sekarang bisa digital ya, bisa di searching aja. Kalau dulu kan masih harus buka-buka ya. Atau bisa kita bahas, bahasanya bisa menggunakan sumber tertulis lainnya, yaitu berupa apa? Skripsi juga bisa, tesis bisa, atau penelitian sebelumnya yang kita temukan. Nah, itu yang dikatakan sebagai paper ya. Nah, studi ini biasanya juga disebut dengan studi literasi atau studi kepustakaan ya. Nah, ini penting Bapak Ibu ya, penting Bapak Ibu teman-teman semuanya untuk melakukan studi terhadap paper ini. Kenapa? Karena kalau kita itu belum melakukan studi dari paper, lalu kita langsung menuju ke P yang kedua nanti, itu biasanya kita akan bingung juga ketika wawancara, ketika observasi, apa ya yang harus saya tanyakan, apa ya yang harus saya amati gitu kan ya. Oke. P pertama adalah paper. P yang kedua adalah person atau manusianya. Nah, person atau manusia itu di sini adalah orang yang paham dengan permasalahan yang diteliti. Ya, biasanya kalau kita melaksanakan dalam bimbingan dan konseling untuk teman-teman mahasiswa pasti menunjukkan kepada siapa? Pada konselor di sekolah ya. Atau mungkin saya tidak ingin meneliti di sekolah gitu ya. Kalau teman-teman di BKI, bimbingan konseling Islam, itu bisa jadi mereka datang ke KUA gitu ya. Lihat di sana konseling pernikahannya seperti apa. Tetap kepada siapa? Pada konselor pernikahan di sana. Person ini juga bisa dimintai pendapat dan diajak diskusi tentang apa penelitian kita dan penelitian terkait. Jadi dari person ini misalnya kita dapat informasi banyak gitu ya. Contohnya kalau kita datang ke sekolah, kita datang ke tempat penelitian sosial gitu ya, pasti biasanya itu mereka itu banyak informasi tentang masalah. Masalahnya di sini bukan itu Mbak yang banyak itu ya. Kita itu begini itu ya. Bu, gimana kalau masalahnya tetap yang ini? Bisa, tapi kita menggunakan sampel yang hanya ini, gitu kan ya. Akhirnya kan kita bisa ketika di rumah nanti kita menelaah itu ya kita meneruskan atau tidak ya, atau ganti ya, gitu ya. Nah itu kita akhirnya mendapatkan pendapat dan bisa berdiskusi dengan person langsung. Yang ketiga adalah place. Ya, ini yang paling penting ya sebenarnya. Biasanya yang membedakan penelitian satu dengan yang lainnya itu adalah place yang paling mudah ya. Nah, place ini dapat berupa lokasi, tempat, benda-benda yang terkait dengan penelitian gitu ya. Nah, place ini kan biasanya nanti akan dijadikan sebagai lokasi penelitian ya. Dan ketika kita melaksanakan studi pendahuluan, kita akan akhirnya tahu ya, bisa dapat mempertimbangkan apakah tempat yang saya gunakan sebagai penelitian ini tempat yang cocok, yang sesuai dengan penelitian yang akan saya lakukan atau tidak gitu ya. Jadi ada 3 P yang dapat Bapak Ibu gali atau masukkan ke dalam format wawancara, format observasi. Yang ketiga adalah tadi yang pertama ada paper, person, dan place ya. Saya rasa cukup ya untuk pembahasan studi pendahuluan. Jika saya ada salah kata, bisa diskusi di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa, ketika melaksanakan studi pendahuluan, kita harusnya mempersiapkan pedoman ya. Pedoman apa? Biasanya kalau di bimbingan konseling kita bisa membuat format observasi, atau kita sebut sebagai pedoman observasi dan pedoman wawancara. Minimal itu ya. Dan jangan lupa tetap kritis, tetap kreatif, karena itulah yang membuat kita akhirnya ingin tahu, bertanya lagi, dan akhirnya dapat menggali informasi yang kita butuhkan. Terima kasih dari saya, dari Bu Ajer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.